ruang publik, bersatu menjaga mentalitas masyarakat, sehingga kita bisa tetap melangkah maju, menjalankan transformasi bangsa menuju Indonesia maju, menuju Indonesia Emas 2045. Ini yang bolak-balik saya sampaikan di setiap kesempatan, bahwa Indonesia saat ini punya peluang besar untuk meraih Indonesia Emas di 2045, meraih posisi jadi 5 besar kekuatan ekonomi dunia. Kita punya kesempatan, dan tidak hanya peluangnya saja, tetapi strategi meraihnya sudah ada, sudah dirumuskan. Tinggal apakah kita mau memfokuskan energi kita untuk bergerak maju, atau justru membuang energi kita untuk hal-hal yang tidak produktif, yang memecah belah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Entrepreneur College. Buat yang belum subscribe, silakan subscribe. Kita bisa nyambung silaturahmi terus menerus, karena mudah-mudahan channel ini terus bisa hadir di hadapan Anda, memberikan semangat, memberikan doa dan inspirasinya. Sahabatku, saya hari ini mendengarkan pidato kenegaraan Pak Jokowi di depan sidang MPR ya, di Senayan. Ini tanggal 16 Agustus, ini sudah rutin acara kenegaraan. Memang ada pidato tahunan presiden dan para pemimpin negara. Nah, yang menarik ingin saya sampaikan di sini, saya ingin memberikan reaksi, yakni soal bahwa Pak Jokowi itu yang hampir 10 tahun masa kekuasaannya, kepemimpinannya, itu sudah menerapkan satu sistem dan strategi untuk bisa maju sampai mencapai Indonesia Emas, melewati masa-masa bonus demografi ya. Jangan sampai bonus demografi ini justru menjadi bumerang, tapi menjadi peluang ya. Strateginya sudah disiapkan sehingga betul-betul pada 100 tahun Indonesia merdeka itu kita sudah bisa menjadi negara nomor 4 atau nomor 5 terbesar di dunia. Kita menjadi negara adikuasa, adidaya ya. Ini saya kira pidato yang menarik ya. Saya cupilkan sedikit aja di sini yang menyangkut itu. Jadi pidatonya sangat optimis ya. Karena apa? Karena Pak Jokowi yakin kita semua harus dibawa pada satu keyakinan bahwa kita bisa menjadi negara maju. Tidak boleh mengikuti negara-negara lain yang potensinya bisa, tapi karena salah kelola, salah keurus, akhirnya nggak bisa. Negeri ini seperti di negara Amerika Latin, ya, yang dari dulu menjadi negara berkembang terus. Nah, kita sekarang negara berkembang yang terus maju, karena kepercayaan internasional semakin tinggi. Ini memudahkan kita untuk bernegosiasi, mencari informasi, investasi, berdiplomasi, dan menancapkan pengaruhnya di seluruh dunia. Nah, keketuaan Indonesia di G20 kemarin ya, sekarang menjadi keketuaan kita di ASEAN ya. Ini sangat berpengaruh sekali kepada trust kita di dunia internasional. Ya, dan diplomasi itu dijalankan dengan baik sehingga investasi masuk dengan baik. Dan yang menarik, kita sudah bukan lagi menjadi negara miskin berkembang doang, tapi sudah menuju negara maju. Ini saya kira yang bagus, sudah diterapkan strategi oleh Pak Jokowi
dan pemerintahannya. Ya, karena kita punya alam yang sangat potensial, sumber daya alam yang selama ini diekspor mentah. Ya, ini sekarang Pak Jokowi larang betul yang namanya nikel, ya, boksit, sampai nanti produk-produk mineral yang lain, ya, produk-produk tambang mineral yang lain di stop. Untuk apa? Untuk melakukan hilirisasi. Jadi nilai industrinya, nilai pabrikasinya itu, nilai tambahnya diciptakan di negeri ini, sehingga bonus demografi yang banyak sekali manusia-manusia milenial, manusia generasi Z ini pada era itu bisa memperoleh pekerjaannya dengan baik. Maka itu disiapkan beasiswa orang-orang supaya pintar semua anak muda itu yang sekolahnya sebaik mungkin untuk membangun negeri ini pada waktunya. Jadi anak muda yang sudah keluar negeri, sekolah tinggi atau sudah dapat beasiswa banyak sekali di negeri ini yang saya kira pada waktunya mesti terpanggil untuk menjadi solusi bagi negeri ini di era bonus demografi itu. Dan strategi yang sekarang ditanamkan fondasinya oleh Pak Jokowi dan pemerintahannya selama hampir 10 tahun terakhir, saya kira ini harus dilanjutkan, ya, supaya benar-benar negara maju itu ada di tangan. Jangan sampai salah memilih pemimpinnya, jangan sampai salah mengurus negerinya, ya. Makanya orang-orang yang kira-kira akan menjadi sampah, ya, saya kira perlu diambil tindakan biar dibuang atau disingkirkan gitu ya. Tapi kalau sampahnya bisa didaur ulang, ya para pengkritik ini tetap kita pelihara, karena orang-orang kritis, orang-orang yang menjadi sampah demokrasi, ya penting juga untuk kita pelihara, karena kita mesti menghasilkan sampah juga. Tapi ya harus dipilah, nanti ada sampah yang memang harus dibuang dan ada sampah yang didaur ulang. Negara maju ke depan juga harus terus dikawal oleh seluruh warga negara. Pemimpinnya harus dikritik dan tidak baperan. Kita harus menemukan satu pemimpin nasional yang kuat, yang tangguh, yang berani. Saya kira ini yang penting, karena ke depan pengaruh internasional kita harus semakin tinggi. Kalau kita diplomasinya kalah dengan luar negeri, dengan mana, ya kita tidak punya jati diri. Maka itu kita, nasionalisme kita, bekal kita untuk bisa menjadi negara maju itu semua tersedia. Karena sumber alamnya ada, melimpah, sumber daya manusianya melimpah, ada manusianya, dan kepercayaan internasional juga tinggi. Ini saya kira faktor-faktor yang sangat mempengaruhi ke depan akan menjadi negara maju seperti apa kita. Itu saya kira sambutan Pak Jokowi yang terpenting adalah kita menyambutnya secara optimis. Warga bangsa ini menyambut dengan gegap gempita yang optimis, semangat menempuh masa depan, meraih masa depan dengan perjuangan. Anak muda harus berjuang, ya, supaya apa? Supaya yakin negeri ini bisa kita kelola dengan baik. Ya, para sampah-sampah seperti koruptor yang akan mengganjal pembangunan seperti ini harus singkirkan, ya, harus dibuang kalau bisa. Itulah saudaraku, sahabatku, ya. Jadi peluang menjadi negara maju ini terbuka lebar di depan sana. Mari kita songsong dengan optimis, dengan semangat bahwa kita bisa dan pasti bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.